Halo Sobat Konsultan, kita ketemu lagi di Speak Up UMKM Bicara dan hari ini bersama saya Wenan Prakosa menemani Sobat Konsultan untuk mendapatkan kisah-kisah sukses teman-teman kita yang membuka usahanya sendiri, memilih untuk menjadi pengusaha. Dan kali ini sudah hadir melalui Zoom ada Mbak Ririn. Assalamualaikum Mbak Ririn, selamat pagi. Pagi ya di situ ya? Ya pagi. Mbak Ririn ini adalah pengusahawati. Pengusahawati. Kalau cowok kan pengusahawan ya. Pengusahawati jadi cewek. Nah, usahanya banyak sebenarnya karena di sini owner dari Omah Gabus dan salah satu produk andalannya adalah es gabus Yogyakarta. Yang katanya sih kuliner legendaris tahun 90-an. Kok bisa Mbak legendaris? Apanya yang legendaris Mbak? Kalau dipikir legendaris itu karena awalnya tidak banyak yang memproduksi lagi es gabus. Oh oke. Es gabusnya ya Mbak ya? Es gabusnya. Kenapa 90-an? Karena memang terkenalnya dulu kan zaman di tahun 90-an ya. Jadi ini ya makanan yang menggugah masa lalu. Iya. Oke. Memang prinsipnya inviting the past gitu atau apa yang melatar belakangi Mbak Ririn memilih jalur usaha ini? Banyak yang kangen aja sih Mas, es gabus gitu. Cuman kan kalau mau bikin sendiri kan sekarang kan banyak yang repot kayak gitu. Daripada bikin kan mending beli. Iya. Dan sudah sejak kapan Mbak memulai usaha inilah? Kalau saya udah 2 tahun yang lalu. Ini khusus es gabusnya atau ada sebelumnya riwayatnya seperti apa Mbak? Riwayatnya dulu kalau saya sih baru mulai usaha itu memang dari es gabus ini. Dan mulainya 2 tahun yang lalu. Oke, jadi hanya diawali dengan es gabus ini ya Mbak ya? Ya. Oke. Karena juga disambi kerja, jadi waktunya nggak banyak, cuma bisa Sabtu Minggu kalau dulu. Konsentrasinya di Sabtu Minggu, jadi cuma jual satu produk dulu. Oke. Selain membuka usaha ini, apakah dulu punya riwayat, punya bisnis sebelumnya, atau menjadi karyawan, atau hanya punya aktivitas lain gitu Mbak? Saya karyawan punya. Oke. Sama join itu perusahaan yang jualan make up itu. Ya. Gitu. Sama ini ibu kan punya warung, jadi mungkin basicnya di situ kali ya. Oke. Jadi ini ya turunan dari ibu ya. Turunan atau tanjakan Mbak? Enaknya turunan aja Mas, nanya. Gitu ya. Jadi memang bakat berdagang ini dibawa dari ibu ya? Iya, jadi udah biasa dari kecil udah punya warung, jadi bantuin ibu jualan, jadi udah biasa jualan gitu lah. Kenapa es gabus Mbak yang dipilih? Selain tadi ngomong soal riwayatnya yang di tahun 90-an itu jadi kuliner yang identik. Awalnya teman itu dia bikin dari Solo, dia jual ke Sanmor itu tiap minggu. Dia jual ke Sanmor selalu habis, tapi selalu ditanyain hari-hari lain gitu loh. Selain Sanmor ada nggak gitu. Saya berinisiatif, udah sini saya buka di rumah. Gitu. Oke. Kalau awal memulai usahanya modalnya dari mana Mbak? Modal sendiri. Tahan dulu Mbak, nanti dijawab di sesi kedua. Jadi Sobat Konsultan jangan kemana-mana, kita akan kembali ke segmen kedua dari Speak Up UMKM Bicara.
Punya bisnis tapi semuanya masih serba manual. Menu jualanmu masih berantakan. Dan tidak bisa melihat laporan penjualan. Pakai aja Bonum. Bisa masukkan menu jualan dan harganya dengan mudah. Bisa gantiin kalkulator lamamu. Bisa tahu jumlah pendapatan harian hingga bulanan. Dan bisa juga bayar pakai non tunai apapun yang kamu punya loh. Ayo download dan coba Bonum sekarang. Bonum, point of sales paling mudah dan paling fleksibel untuk mengelola usaha Anda. Bonum by Telkom Indonesia. Bingung cari kembalian buat pelanggan? Scan aja pakai Keren. Keren, aplikasi cara bayar kekinian yang cepat, praktis, dan aman. Tinggal daftarin toko kamu, verifikasi nomor handphone, daftarin deh QR-nya. Produk kamu siap dibayar, gak pakai ribet. Download aplikasi Keren sekarang juga. Juaranya scan, ya keren. Sobat Konsultan, kembali lagi kita di Speak Up UMKM Bicara dan episode kali ini masih bersama Mbak Ririn, owner dari Es Gabus Yogyakarta. Dan tadi kita sudah nabung satu pertanyaan mengenai permodalannya. Mengawali usaha ini, pertama sebelum modalnya dari mana? Gede nggak sih modalnya, Mbak? Under 2 juta sih. Gimana, Mbak? Agak kecil suaranya? Permodalan waktu awal itu sekitaran di bawah 2 juta. Oke. Dan kalau sekarang sudah omsetnya berapa, Mbak? Kurang lebih lah rata-rata, gross-nya aja. Sebelum pandemi apa setelah pandemi? Kalau ngomongin es berarti kan nggak boleh pandemi sama nggak boleh musim hujan toh, Mbak? Ya, sebelum pandemi deh. Oke, sebelum pandemi itu sebulan paling enggak itu, kok aku lupa ya. Waduh. Besar ya Mas. 3 ada sih 3. Oke, artinya dalam 3 per bulan omset ya? Iya, omset gross ya. Oh, gross. Jadi kalau misal kita hitung perkembangannya dalam waktu 2,5 tahun, modal 2 juta, berkembang hingga 3,5 gitu ya? Iya. Oke. Dulu modal dari saving Mbak Ririn pada saat bekerja atau ada supporting modal dari pihak lain, Mbak? Itu saving ini sih, saving money juga sih itu. Oke. Berarti dengan usaha yang ya effortnya pasti ada, dengan permodalan yang kecil ini ya, growth-nya, perkembangannya masih dirasa positif ya, Mbak? Ya, kalau ada banyak event itu lebih banyak lagi. Oke. Terus kalau di pandemi, musim-musim pandemi ini mengalami perubahan atau? Ya, jelasnya. Jelas ada. Jelas ada, karena ya banyak juga yang takut Thomas kalau mau beli kayak gitu. Juga masih banyak yang nggak tahu harus belinya kemana atau mau belinya kemana gitu. Oh, oke. Nah, kalau dulu kan masih satu istilahnya kayak di Sunmore gitu kan udah ada tempatnya tersendiri gitu loh.
Mereka tinggal datang ke Sanmor, tinggal beli kayak gitu. Oke, artinya kalau dulu ada tempat menetapnya ya dalam tanda Ya, kutip. Nah, kalau sekarang ini pemasarannya jadi ada perubahan nggak, Mbak? ya jelas ada banyak perubahan karena event juga nggak ada, Sanmor juga masih tutup, jadi ya selebihnya sih online sih Mas, maksudnya via IG atau WhatsApp atau apa Facebook. Oh, oke. Jadi delivery service jadinya ya. Nah, Sempat mengkalkulasi berapa penurunannya, Mbak, ketika pandemi? 60 sampai 70. Ngefek ya. Ngefek banget, Mas. Kerasa banget ya kalau dari 30% tuh kayaknya Iya. ngomongin aja udah lemes. Yang paling efek itu biasanya Jogja kayak gini kan ada pasar kangen, ada event-event besar seperti itu yang ngangeni FKY kayak gitu. Pandemi ini kan nggak ada semua. Iya, karena semua bergeser online, Mbak. Ya, ini semua udah ya itu turunnya banyak banget di situ. Berdasarkan pemesanan ya berarti ya. Kalau pemesanan sudah sempat nyoba masuk marketplace, Mbak? Kalau marketplace pernah mau nyoba masuk ke sana, cuman itu kan nggak ada pilihannya delivery same day. Nah itu yang agak susah itu di deliverynya itu. Oke. Kalau masuk marketplace. Oke. Nah, dari situ yang menjadi teknik atau trik mengatasi kondisi ini apa, Mbak? Nanti kita lanjut lagi ya, Mbak ya, di segmen ketiga. Jadi jangan khawatir, masih banyak stafnya. Jadi Sobat Konsultan, kita akan kembali lagi di segmen ketiga, masih di Speak Up UMKM Bicara. Cari kembalian buat pelanggan? Scan aja pakai Keren. Keren, aplikasi cara bayar kekinian yang cepat, praktis, dan aman. Tinggal daftarin toko kamu, verifikasi nomor handphone, daftarin deh QR-nya. Produk kamu siap dibayar, gak pakai ribet. Download aplikasi Keren sekarang juga. Juaranya scan, ya keren. Punya bisnis tapi semuanya masih serba manual. Menu jualanmu masih berantakan. Dan tidak bisa melihat laporan penjualan. Pakai aja Bonum. Bisa masukkan menu jualan dan harganya dengan mudah. Bisa gantiin kalkulator lamamu. Bisa tahu jumlah pendapatan harian hingga bulanan. Dan bisa juga bayar pakai non-tunai apapun yang kamu punya loh. Ayo download dan coba Bonum sekarang. Bonum, point of sales paling mudah dan paling fleksibel untuk mengelola usaha Anda. Bonum by Telkom Indonesia. Sobat Konsultan, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video-video dari kami, karena dengan melakukan share, subscribe, dan komen menambah semangat kami untuk menghasilkan karya-karya terbaik untuk Sobat Konsultan. Dan masih di Speak Up UMKM Bicara bersama Mbak Ririn. Seperti biasa sudah ada tabungan pertanyaan mengenai triknya mengatasi penjualan yang menurun di saat pandemi. Berat ya Mbak ya pertanyaannya ya Mbak ya? Ya. Lumayan. Terus
cara mengakali supaya tetap survive lah. Kita nggak harus sukses sampai level penjualan level besar lah. Tapi kalau dilihat saat-saat sekarang ini kayaknya kan lebih pentingnya survive kan, Mbak? Ya, Biar survive gimana, Mbak? kalau saya ini kebetulan buka Facebook Ad juga di halaman Facebook. Untuk ngiklan di sana sama diperbanyak ini yang konten di IG aja sih. Belum bisa merambah TikTok, jadi di IG sama FB aja. Belum bisa merambah TikTok tuh. Tapi sekarang memang ini Mas lebih menjanjikan kalau kita jualan itu via TikTok. Oke. Saya baru belajar soalnya. Terus gimana jualannya ya kalau? Kan tetap ada mungkin alamat IG-nya dicantumin di situ atau ada alamat lain. Ya. Seperti itu sih yang saya pelajari. Ya. Nah, kemudian kita coba ngomongin lagi di usahanya spesifik Es Gabus ini, Mbak. Pemainnya kan banyak nih, Mbak. Di Jogja lah, nggak harus di Indonesia. Kalau di Indonesia banyak gila. Nah, di Jogja aja udah banyak banget loh, Mbak. Iya, memang banyak. Kita punya satu slogan yang bukan slogan ya maksudnya. Apa tuh, Mbak? Punya satu ciri khas juga. Maksudnya kita adalah Es Gabus yang pakai stick pertama. Jadi seperti ini. Oke. Dia pakai stick, jadi kayak apa ya? Es krim popsicle gitu ya, Mbak ya? Cuman kayak gini kan gampang ya di istilahnya ditiru atau apalah itu. Nah, kalau ngomongin Es Gabus ini kan makanan yang terbatas waktunya kan, Mbak? Artinya kan ngomong suhu, kita ngomong kelembapan itu kan terbatas banget waktunya. Terus ini persebarannya sampai kemana, Mbak? Saya paling jauh itu ke ini daerah Wates atas. Oke. Masih DIY ya berarti ya? Iya, saya cuma di situ. Cuman kalau dari produsen sendiri dia sudah sampai ke beberapa pulau Jawa ya. Di Jakarta juga buka, di Kudus juga buka, Surabaya. Artinya sebenarnya sebarannya secara distributor banyak tempat gitu ya? Iya. Ada inovasi yang dilakukan dari sisi Mbak Ririn sendiri atas produk, misal packagingnya dibikin apa, atau dipaket dengan cool box atau apalah gitu? Kalau saya ngirim biasanya kalau nggak lebih dari 5 jam itu saya kirim sendiri. Dan itu juga lebih kalau konsumen kan kalau kita kirim sendiri itu kan gimana ya rasanya kayak gitu loh. Betul. Kayak gitu sih. Kadang juga kita juga punya kalau saya sendiri punya beberapa merchandise yang memang saya bagikan secara cuma-cuma kayak. Dan kebetulan punya teman juga di radio juga kadang bantu untuk ini iklan juga. Oke. Artinya tidak hanya memanfaatkan media sosial saja, tapi juga memanfaatkan media-media mainstream pada umumnya ya, Mbak ya? Ya, kan kalau kita kasih sesuatu kan mereka kan sekarang kan sukanya kan bikin status IG atau apa di sosial medianya mereka. Dari situ kan teman-temannya bisa tahu lah, ya ketuk tular lah Mas. Tular secara digital. Kita tular digital. Oke Mbak, nanti kita lanjut lagi. Dan Sobat D Konsultan belum tahu nih alamat IG atau bagaimana cara memesan produk-produknya Mbak Ririn. Tapi nanti kita tahan di segmen berikutnya ya Mbak ya. Jadi Sobat D Konsultan jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di segmen 4. Speak Up UMKM Bicara. Bingung cari kembalian buat pelanggan? Scan aja pakai Keren, aplikasi cara bayar kekinian yang cepat, praktis, dan aman. Tinggal daftarin toko kamu,
verifikasi nomor handphone, daftarin deh QR-nya. Produk kamu siap dibayar, gak pakai ribet. Download aplikasi Keren sekarang juga. Juaranya scan, ya keren. Punya bisnis tapi semuanya masih serba manual. Menu jualanmu masih berantakan. Dan tidak bisa melihat laporan penjualan. Pakai aja Bonum. Bisa masukkan menu jualan dan harganya dengan mudah. Bisa gantiin kalkulator lamamu. Bisa tahu jumlah pendapatan harian hingga bulanan. Dan bisa juga bayar pakai non-tunai apapun yang kamu punya loh. Ayo download dan coba Bonum sekarang. Bonum, point of sales paling mudah dan paling fleksibel untuk mengelola usaha Anda. Bonum by Telkom Indonesia. Sobat Konsultan, kembali lagi di Speak Up UMKM Bicara bersama saya Wenan Prakosa. Tentunya masih hadir di saluran Zoom Mbak Ririn, dan di segmen terakhir ini kita akan berbicara how to access dan juga tips dan triknya ala Mbak Ririn. Ini kan tadi kita udah ngomongin es gabus yang banyak orang nggak begitu ngeh ya. Ternyata masih ada loh makanan yang unik di tahun 90-an sempat terkenal, sekarang hadir lagi di tahun 2000-an. Ini caranya mengakses gimana Mbak? Cara supaya bisa pesan es gabusnya? Kalau mau pesan sih bisa langsung ke IG-nya aja, ke @esgabus_Jogjakota, karena lingkupnya di Jogja. Oke. Hanya Instagram atau ada media lain, Mbak? Sementara sih yang lebih komplitnya untuk alamat dan nomor WA-nya sih di situ. Oh, oke. Artinya di situ bisa dilihat menunya, pilihan rasanya seperti apa, kemudian sudah sampai di mana, apa yang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh es gabus. Bukan es gabusnya sih, pengusahanya. Nah, untuk memulai usaha dan bisa sustain, bisa survive, dari ceritanya Mbak Ririn tadi, ada tips atau success story Mbak, atau triknya supaya bertahan? Kalau untuk bertahan, namanya es gabus ini kan banyak yang biru dan yang apa itulah ya. Maksudnya entah dia mungkin mengikuti yang zaman dulu, maksudnya tidak pakai stick atau apa. Kita menonjolkan kelebihan kita karena kita sudah memakai stick dengan kita wrapping satu-satu, seperti itu. Dan ini juga pakai gula asli, jadi kita menonjolkan yang kelebihan kita aja. Oke. Dari warnanya nggak terlalu cereng atau yang nggak langsung berubah warna seperti itu. Artinya yang dilakukan oleh Mbak Ririn ini adalah jujur dan natural ya? Iya. Oke. Kita juga cuma menonjolkan yang sebenarnya es gabus ini tuh kelebihannya apa. Oke. Jadi supaya bisa dikenal dengan baik, tentunya berinteraksi juga jadi kunci dong Mbak di media sosial. Biar lebih berinteraksinya seperti apa Mbak di media sosial? Apakah hanya sekedar posting saja atau
Kita Atau biasanya bikin kuis juga, giveaway. Hmm, oke, itu kalau bikin kuis hadiahnya es gabus juga gitu ya Mbak ya? Habek Ya, cair tuh Mbak sampai misal yang dapat orang tepus gitu cair tuh Mbak itu. Atau ada enggak. ada trik packagingnya. Nah, ini yang unik Nah, ini. Ini yang rahasia dapur enggak. ini. Kalau kalau ini kan masuk freezer, Mas. Mm-mm. Dari freezer itu paling enggak keluar, maksudnya di suhu ruangan itu paling enggak dia sampai 3 jam. Oh, oke, 3 jam. 3 jam baru mencair. Bukan mencair sih, maksudnya berubah jadi agak kenyis-kenyis gitu loh, enggak beku lagi seperti itu. Hmm. Biasanya saya kalau mau kirim yang agak jauh kayak di Wates, kayak di agak jauh di Klaten sana itu biasanya saya pakai box Mhm. dari gabus itu, Ya, cool box gitu. sama apa? Memang dikasih apa? Es gel juga sih. Tapi Oke. penataannya juga ya begitulah biar tetap Ya. sampai di pelanggan itu tetap dingin. Sip. Oke, Mbak Ririn, beberapa detik terakhir menjelang closing, mungkin ada closing statement, Mbak? Atau memotivasi teman-teman yang mau, sobat di konsultan yang mau memulai usahanya? Kalau mau memulai usaha, kalau kemarin itu dari seorang pakar mengatakan kalau memang mau belajar bisa menjadi reseller dulu, tapi tidak berhenti sampai jadi reseller tok. Jadi kita harus bikin sesuatu ide yang lain seperti itu atau mengembangkan dari reseller tersebut. Oke. Mbak Ririn, terima kasih sekali sudah hadir melalui saluran Zoom. Semoga usahanya lancar, Mbak. Dan sobat di konsultan, terima kasih sudah bergabung dari segmen pertama hingga segmen keempat. Dan untuk sobat di konsultan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video yang kami unggah setiap minggunya. Jadi jangan kemana-mana, pastinya minggu depan kami akan hadir lagi dengan Speak Up UMKM Bicara. Saya Wenan Prakosa, salam Indonesia.